Saat ini saya bersama dengan Ustadz Mujibur Rizal, ketua kita di Majelis Pariwisata Aceh, dan juga Ustadz Saiful, wakil ketua dari Majelis Pariwisata Aceh. Di sini kita akan sedikit berbincang tentang bagaimana dunia pariwisata atau industri pariwisata menghadapi pandemi COVID-19, dan juga kira-kira ketika nanti akan kembali seperti semula, apa kira-kira yang para praktisi pariwisata ini mempersiapkan. Pertama kita akan ke Ustaz Mujib dulu. Ustaz Mujib, selaku praktisi dunia pariwisata, pengalaman pribadi Ustaz Mujib atau melalui organisasi MPA, bagaimana untuk bisa tetap survive di tengah pandemi? Pertama, kalau kita melihat pariwisata ini kayak industri ya, dan luas sekali gitu. Jadi penerbangan, transportasi ya, pengangkutan, kemudian juga perhotelan, penginapan, akomodasi, restoran ya, kemudian pelaku pariwisata di lapangan di semua aspek, restoran, makanan, kemudian juga souvenir ya, termasuk para wisata guide ya. Jadi semua terdampak. Bahkan kita lihat di dunia hari ini banyak maskapai yang sudah tutup, hotel-hotel tutup, bahkan sudah dijual sebagian ya. Jadi efeknya memang sangat kuat. Namun begini, kita memahami dulu supaya tidak salah kita mengatur langkah berikutnya, bahwa kalau corona ini, pandemi ini ataupun COVID-19 sebagai sebuah musibah atau bala, jadi kita sebagai hamba Allah kembali dulu kepada Allah gitu. Setiap musibah yang datang, ujian datang, itu pasti ada hikmahnya. Kemudian setiap musibah bala datang itu merupakan teguran dari Allah karena dosa-dosa kita, kesalahan kita. Maka yang patut pertama kita lakukan adalah kita merenung muhasabah. Ya, muhasabah diri. Muhasabah diri atas apa yang kita lakukan. Mungkin dalam konteks pariwisata, apakah selama ini konsep pariwisata yang kita jalankan benar-benar seperti yang Allah inginkan? Artinya kalau kita berbicara wisata halal, sudah halal betul tidak? Jangan-jangan halalnya bercampur dengan syubhat dan haram. Nah, ini yang mesti kita indikan dulu, kita muhasabah dulu, kemudian dari situ baru kita merubah. Artinya perlu kita betulkan segi hukum halalnya, transaksi, tidak ada riba, penipuan, makan dan sebagainya, ini kita betulkan dulu. Nah, kemudian yang kedua tentulah persiapan kita lakukan bagaimana secara manajerial ya, baik di travelnya, di pengusaha dan sebagainya. Di dalam waktu istirahat ini kita rapi-rapikan keuangan, akuntansi dan sebagainya ya. Kemudian juga destinasi, mungkin kita bisa tambah destinasi baru, kemudian juga kita bisa promosi secara virtual dan sebagainya, dengan harapan bahwa ketika suasana sudah nyaman kembali dan kemudian wisatawan, industri ini bisa berkembang kembali, maka kita telah punya SOP baru kan, dengan sistem yang baru, dengan cara yang baru. Artinya kalau saya mengatakan bahwa new normal untuk pariwisata itu adalah kembali kepada khitah wisata halal, yang betul-betul halal ya. Jadi halal itu bukan menghalalkan segala cara, bukan bercampur dengan syubhat maupun haram. Nah, ini perlu kita lakukan, bahwa dari segi pemerintahnya, kemudian dinas terkait, kemudian juga stakeholder dan pelaku usaha pariwisata di semua lini yang sangat banyak ini. Nah, kita bertekad untuk kita betul-betul kita membangun dalam industri ini dengan cara yang Allah inginkan, Allah redha, karena kita ingin rezeki yang halal dan berkat. Kemudian yang ketiga adalah pemberi rezeki itu Allah. Nah, ini mesti kita pahami. Jadi Allah bila menguji satu kaum hambanya kan, sebenarnya ada maksud Allah di situ. Dan yakinlah bahwa di sebalik ujian, di sebalik musibah ada rahmat Allah. Nah, ini kita renungkan ini dan coba kita gapai rahmat itu. Apabila tertutup satu pintu rezeki, bila kita sabar, tawakal, memperbaiki diri, maka insya Allah Allah akan buka lagi pintu rezeki yang lain. Jadi sekarang yang paling penting adalah bagaimana pertama kita muhasabah ya, kita perbaiki, kemudian kita yakin bahwa Allah lah sebaik-baik pencatur ya, yang mengatur. Mudah-mudahan kita berdoa keadaan ini semakin pulih dan baik, sehingga kita bisa dalam keadaan berusaha seperti sedia kala lagi, tapi dengan warna baru kita yang sungguh-sungguh melaksanakan hukum-hukum syariat Allah dalam industri pariwisata. Berarti jangan kesimpulannya jangan kemudian larut dalam kesedihan terhadap penurunan ini, tapi kalau di pemerintah itu ada namanya refocusing anggaran, mungkin di praktisi ini mungkin replanning ya Ustaz ya, melihat kembali, merencanakan, memeta kembali, kemudian efisiensi dan sebagainya, mempersiapkan ya. Jadi kalau kita katakan hari ini bahwa corona nih, COVID ini sebenarnya kan ujiannya sama nih, seluruh dunia sama nih.
proses yang terjadi pada orang itu berbeda-beda dan hasilnya pun berbeda. Ya. Sebenarnya dengan ujian ini, musibah ini, Allah inginkan supaya hamba-hambaku itu kembali kepada Allah. Ya. Nah, jadi demikian juga dalam kita berusaha ini, kita susun kembali dana, anggaran, ya, kemudian rencana, planning, ya, dan sebagainya. Artinya kita susun kembali, kita petakan kembali yang mana yang paling perlu kita lakukan, yang mana perlu kita hemat, yang mana yang tidak perlu. Nah, ini sudah saatnya, di saat ekonomi ini perlu kita bangun, dan bukan mudah ya membangun ini, tapi insya Allah saya yakin bahwa kita dalam industri perwisataannya, khususnya di Aceh, kita bisa mulai dengan modal yang sangat rendah. Karena Allah anugerahkan alam yang indah, suasana budaya, religiusnya Aceh itu menjadi daya tarik. Bahkan syariat Islam itu pun menjadi daya tarik utama dalam industri perwisata, dan kita banyak mendapat respon dari luar negara ya. Jadi walaupun kita dalam keadaan pandemi hari ini, kita tetap memposting berita-berita positif dari industri perwisata, spot-spot wisata, keadaan masyarakat dan sebagainya. Dan ramai mengatakan bahwa kalau nanti keadaan aman, maka negara pertama kami kunjungi, tempat pertama kami kunjungi adalah Aceh. Ya. Nah, ini menjadi poin yang baik bagi kita. Sampai kita muhasabah, juga kita bersyukur pada Allah. Baik. Kita ke Ustaz Saiful. Ustaz Saiful sendiri bagaimana melihat selama ini Ustaz Saiful? Okey, Masya Allah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Jadi 3 bulan lebih kurang COVID ini Ya. sebenarnya ini ujian iman untuk kita semua. Ya. Saya juga untuk kita semua ujian iman. Namanya ujian, kalau soalnya tuh gampang, maka hasilnya tuh pun sedikit ya. Ya. Sering kita dengar kalau masalahnya sedikit, hadiahnya tuh kipas angin gitu Iya, kan. iya. Kalau masalahnya besar, Masya Allah, kita nggak tahu hati balik. Iya. Jadi Masya Allah, mobil, ya? bisa dapat lebih dari itu. Sebenarnya Dapat sepeda. Allah mungkin kita sering dengar guru-guru kita ceritakan kisah-kisah Nabi, kisah orang soleh dalam Al-Quran. Begitu banyak ujian ya. Begitu banyak ujian Nabi Yunus dalam perut ikan, beliau beristighfar, beliau bertobat. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Jadi Masya Allah, kita benarkan iman kita, betulkan yakin kita Allah yang menciptakan, Allah memelihara, Allah rezeki ya? Jadi kalau dulu mungkin kita buat cara-cara rezeki yang tidak sesuai syariat, atau mungkin menyerempet kawan ya, tidak beradab, tidak berakhlak, maka ini saatnya kita perbaiki adab dan akhlak. Jadi adab ini ibu pada akhlak ya. Innama bu'itsu li'utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah ni diutus untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Jadi bagaimana kita berusaha berbisnis, kendaraan bagaimana cara saling berbisnis dalam kendaraannya, berkhidmat dengan tetamunya, supir bagaimana berakhlak, membawa mobilnya, membawa kendaraannya, hotel, guide, bagaimana. Jadi semua kita perbaiki. Mungkin dari kesalahan-kesalahan kita ini Allah beri ujian begini untuk kita memperbaiki. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan saya perbaiki diri saya, kita sama-sama perbaiki diri. Mana-mana cara-cara mungkin kita banyak buat silap, buat salah, untuk ke depan ini kita perbaiki ya. Baik. Menarik. Singkat aja. Kemudian satu lagi yang penting, saving. Saving ya. Masya Allah ya. Jadi kalau dulu kita pola hidupnya boros, maka jangan lupa saving. Masya Allah, walaupun sekarang habis, mungkin banyak kawan-kawan saving habis semua, bahkan berhutang. Untuk ke depan ini, maka pelajaran untuk kita juga. Jangan lupa saving, insya Allah. Dan emas di antara bentuk simpanan yang alternatif baik, ya. yang sangat relevan saya nanti. Ustaz Saiful, selaku praktisi pariwisata yang memang berada di posisi lapangan yang secara kasar saja, kira-kira bagaimana penurunan pariwisata di Aceh? Mungkin secara data kasar yang dari segi pendapatan atau mungkin kawan-kawan kalau sekarang ya. Kosong Ya. Sekarang kosong. Kalau Kosong sama kosong sekali. sehingga banyak dari kawan-kawan ini yang alih profesi. Tidak ada wisatawan yang lokal Aceh gitu, itu Lokal tidak ada sama sekali. Jadi sekarang ada yang jualan buah, ada yang jualan baju. Itu bukan modal sendiri, modal orang. Iya. Bekerja dengan orang. Karena memang begitu tiba-tiba ya.